Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwarius Kristian Wibisono dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Elektro 2018 dengan NIM 18050874068. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian hubung singkat. Saya menggunakan aplikasi ETAP. Aplikasi ETAP sendiri adalah Electrical Transient Analysis Program, merupakan sebuah software yang berfungsi sebagai penganalisis sebuah sistem kelistrikan secara rinci, mulai dari power bahkan hingga network. Aplikasi ini mampu bekerja secara offline untuk menganalisis load flow, short circuit, harmonik maupun pengaman pada motor. Bahkan aplikasi ini dapat bekerja secara online dan menganalisis data secara real time seperti SCADA. Hasil analisis pada plant jenis gangguan terjadi karena overload dapat terdeteksi, yaitu overload KHA pada kabel 1, kabel 12, dan kabel-kabel lainnya. Selain aplikasi ini, kita juga mempunyai beberapa macam rangkaian yang akan kita gunakan pada simulasi kali ini. Yang pertama ada generator. Generator sendiri adalah komponen utama yang mampu membangkitkan tenaga listrik. Adapun sumber energi yang digunakan juga bermacam-macam, seperti air, matahari, gas alam, gelombang laut, angin, dan lainnya. Pada simulasi kali ini, generator yang kita gunakan mempunyai rating 500 MW, terus 13,8 kV, 85 power factor, dan 588,235 MV ampere. Oke, lalu selanjutnya yaitu ada CB. CB adalah circuit breaker, yaitu pemutus sirkuit. Pemutus sirkuit sering juga disebut dengan pemutus daya, yaitu pemutus tenaga rangkaian listrik yang khusus memutuskan arus listrik pada tegangan kerja atau arus hubung singkat. Prinsip kerjanya yaitu menutup dan membuka kontak yang menghubungkan arus listrik. Pemutus daya ini dapat dikendalikan dari jarak jauh. Adapun spesifikasinya sebagai berikut. CB yang kita gunakan mempunyai max kilovoltnya 1,01 kV dengan standar SIM dan 5 cycle. Oke. Setelah CB, kita menggunakan kabel. Kabel sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lainnya. Kabel seiring dengan berkembangnya zaman, dari waktu ke waktu terdiri dari berbagai jenis dan ukuran yang membedakan satu dengan yang lainnya. Kabel di sini digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari bus 12 13,8 kV ke bus 5 juga 13,8 kV. Selain kabel, kita mempunyai trafo. Trafo atau yang sering disebut dengan transformator adalah perangkat listrik yang pasif, digunakan untuk mentransferkan energi listrik dari satu rangkaian listrik ke rangkaian yang lain atau beberapa rangkaian lagi, dengan spesifikasi yaitu 13, dengan voltage rating primer dan sekunder. Yang primer 13,8 kV dengan 209,2 VA dengan 13,8 bus per kV, dan sekundernya 4,16 kV 693,9 VA dan 4,16 bus kV. Trafo ini mempunyai rating 5 MVA. Selain trafo, kita di sini juga mempunyai bus. Bus sendiri adalah jalur
untuk mentransmisikan sinyal. Di sini terdapat dua sinyal yang akan diberikan, yaitu ke load dan ke motor. Statistik load sendiri merupakan pengujian beban yang dilakukan menggunakan beban secara diam. Statistik load ini mempunyai spesifikasi dengan 4,16 kV, 1 MVA, 0,8 MW, dan 0,6 MVR dengan 80% power factory 138,8 AMPS. Ini juga dapat sinyal dari bus 3, yaitu 4,16 kV. Selain statistik load, kita menggunakan motor. Motor yang kita gunakan di sini yaitu motor induksi. Motor induksi adalah motor listrik yang bekerja berdasarkan arus induksi. Prinsip kerjanya berdasarkan gandengan medan listrik. Bentuk motor induksi memiliki celah antara medan stator dan medan rotor. Sumber arus induksi adalah perbedaan relatif antara putaran rotor dan medan stator. Motor ini adalah motor yang digunakan untuk mengubah tenaga listrik menjadi tenaga induksi magnetik. Induksi magnetiknya dirubah menjadi tenaga gerak. Bagian utama motor induksi terdiri dari stator, koil, stator rotor, housing, bearing, shaft rotor, bodi motor, fan, dan terminal motor. Dengan spesifikasi sebagai berikut. Motor ini mempunyai kapasitas 90 HP, dilayani dengan 4 kV, 89,88 kVA, dan 12,97 VLA dengan kecepatan 1800 rpm. Oke, langsung kita coba aja rangkaiannya. Kita ulang percobaannya. Oke, mari kita coba rangkaiannya. Setelah kita coba, terdapat error di bus 3. Kita coba lihat ada apa errornya. Ternyata pada bus 3 terdapat under voltage, yaitu kekurangan tenaga. Biasanya ini disebabkan pada rangkaian pada alat sebelumnya, yaitu pada trafo kedua.
Kalau kita cek ratingnya tidak ada kesalahan. Ternyata di sekunder, trafo sekundernya negatif 2,5, seharusnya 0. Kita coba nanti 0. Oke, kita coba lagi jalankan kabelnya. Nah, ternyata di sini kesalahannya yaitu pada trafo kedua, di mana trafo sekundernya tidak sesuai dengan arus yang dibutuhkan, jadi kekurangan tenaga. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.